Gue kasih lo waktu 3 detik buat mikir. Pekerjaan lo sekarang bakal diganti AI atau enggak? Kalau lo mikir enggak lah, selamat. Lo target utama buat digantikan. Di video ini, gue nggak cuman bakal nunjukin kenapa pekerjaan lo terancam, tapi gue bakal buka trik manipulasi massal yang AI belum bisa ngelakuin. Tapi manusia bisa. Dan itu yang bikin lo tak tergantikan. Jangan skip, ini bukan clickbait. Ini strategi bertahan hidup. Lo masih mikir AI itu urusan nanti, 5-10 tahun ke depan? Salah bro, AI itu udah ada, udah kerja, udah ngambil kerjaan lo. Gue kasih contoh simple, kerjaan ngedit konten gue yang biasanya butuh 2 hari, sekarang cuma butuh 30 menit. Kenapa? Karena AI-nya yang ngerjain, mulai dari cari B-roll, nyusun transisi, nyesuaiin beat musik, sampai color grading, itu semua bisa diambil alih sama tools AI yang bahkan belum setahun rilis. Bayangin, bukan akan bisa, udah dipakai, udah dijalanin. Dan ini bukan cuma di dunia kreatif doang. AI sekarang bisa balesin email lo secara otomatis, bikin copywriting iklan, nulis skripsi, bikin pitch deck, bikin desain, nyari kesalahan coding, bahkan bikin laporan keuangan. Semua itu bisa kelar dalam menit, bukan hari. Lo tahu nggak? Dari 10 langkah kerja manusia, biasanya yang beneran pakai otak cuma di awal dan akhir. Langkah tengahnya itu 80% cuma rutinitas. Dan rutinitas adalah makanan empuk buat AI. Lo pikir AI itu robot humanoid? Nggak perlu, men. AI itu software, itu plugin, itu website, itu extension yang kerja 24 jam, tanpa minta gaji, tanpa cuti, dan nggak pernah salah mood. Makanya, ini tuh bukan revolusi industri biasa. Ini revolusi industri versi Black Mirror. Kalau dulu mesin ngegantiin otot manusia, sekarang AI ngegantiin otak manusia. Dan lo tahu yang lebih serem lagi, yang bikin lo kehilangan kerjaan nanti bukan AI-nya, tapi orang-orang kayak lo, yang lebih dulu belajar pakai AI. Yes, mereka yang adaptif, yang kreatif, dan yang tahu cara ngegunain AI, itu yang bakal usir lo keluar dari profesi lo sendiri. Jadi sebelum lo makin tenggelam dalam rasa aman palsu, lo harus sadar, yang bisa selamat dari badai AI, bukan yang paling pinter, tapi yang paling adaptif. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara jadi orang yang nggak bisa digantikan AI? Di segmen berikutnya, gue bakal bahas 3 senjata utama biar lu bisa bertahan, bahkan menang. Oke, jadi lu udah mulai sadar AI ini ancaman nyata. Tapi jangan panik dulu. Karena kalau lu ngerti cara mainnya, AI bukan musuh lu. Tapi bisa jadi senjata andalan yang bikin lu malah makin laku, makin cuan. Senjata yang pertama, gunakan AI buat belajar 10 kali lebih cepat. Lo pernah mikir nggak, generasi sekarang ini bisa belajar lebih cepat daripada profesor di zaman dulu? Kenapa? Karena kita sekarang punya akses ke AI. Lo tinggal ketik satu pertanyaan, AI kasih lo jawaban, penjelasan, contoh, rangkuman, bahkan simulasi visual. Dulu harus ke perpustakaan, baca buku berhari-hari, sekarang tinggal buka laptop, klik-klik, dapat ilmunya dalam hitungan menit. Belum paham satu topik, tanyain terus, sampai ngerti. AI itu nggak capek, lo cuma butuh rasa penasaran dan konsistensi. Kalau lo pengen tetap relevan, jadilah pembelajar tercepat di ruangan itu. Dan AI adalah cheat code-nya. Senjata yang kedua, hemat waktu. Bukan cuma belajar, tapi ngerjain. Lo pikir cuma belajar yang bisa dibantu AI? Salah. Kerjaan lo juga bisa. Mau bikin CV, 3 menit kelar. Mau bikin strategi marketing, 5 menit. Mau bikin presentasi kantor,
10 menit, udah ada template-nya, udah dirisetin AI. Dan ingat, AI itu nggak tidur, nggak salah ketik, nggak ngeluh. Lo tinggal ngasih input yang bener, hasilnya keluar rapi, bersih, dan cepet. Jadi kalau lo masih ngerjain semuanya manual, lo udah kalah start. Tools-nya ada, banyak yang gratis. Tinggal kemauan lo aja buat pakai. Dan senjata yang ketiga, pikir kritis. Ini nih senjata utama yang nggak akan bisa diganti sama AI. Kemampuan mikir kritis. AI bisa kasih lo jawaban. Tapi dia nggak bisa tahu apakah itu jawaban terbaik buat konteks lo. Pikir kritis itu bukan soal banyak tahu, tapi soal bisa nanya. Kenapa ini penting? Cocok nggak buat kasus gue? Apa efek jangka panjangnya? Gimana cara gue modifikasi ide ini buat jadi peluang bisnis? Dan ini bro, cuman manusia yang bisa. Bahkan bukan semua manusia, cuman yang dilatih. Gue kasih lo challenge sekarang. Buka AI tools favorit lo. Tanyain satu hal, kenapa pekerjaan gue harus tetap ada di masa depan? Coba lihat jawaban dia. Kalau jawabannya ngawur, berarti lo masih dibutuhin. Tapi kalau masuk akal dan logis, lo harus buru-buru upgrade skill lo sekarang juga. Oke, lo udah punya 3 senjata utama: belajar cepat, kerja cepat, pikir kritis. Tapi ada satu hal lagi yang lebih berbahaya dan powerful, yaitu kemampuan buat mengontrol massa. AI belum bisa. Tapi gue udah pakai itu buat eksperimen sosial, yang mungkin lo udah jadi korbannya. Di segmen berikutnya, gue bakal buka trik manipulasi algoritma dan psikologi massa yang bahkan AI belum ngerti. Jadi gini, selama 1 bulan terakhir, konten gue ngaco kan? Lo yang udah ngikutin pasti mikir, ini orang kenapa sih dari ngomongin self-development jadi ngomongin isu sosial, satir, terus sekarang ke AI? Nah, itu sengaja. Bukan impulsif, bukan karena nyari clickbait, tapi itu eksperimen. Gue pengen buktiin satu hal, bahwa algoritma tuh bukan ngasih lo apa yang lo suka, tapi ngasih lo apa yang bikin lo gak bisa berhenti nonton. Gue sengaja masukin elemen kontroversi, narasi emosi, trigger tribal, karena itu paling gampang viral. Lo lihat, views naik, engagement naik, dan orang-orang tuh ngerasa mereka milih kontennya sendiri, padahal mereka didorong. Dan yang lebih gilanya lagi, banyak orang tuh ngerasa relate, marah, benci, setuju, semua dalam satu video. Gue cuman pakai 3 elemen. Emosi dasar, takut, marah, penasaran, cerita yang setengah dibuka, dan kata-kata yang bikin lo pengen debat. Kalau lo ngerasa ke-trigger selama ini, ya itu bagian dari eksperimen gua. Dan sorry, lo berhasil dimanipulasi. Sekarang lo tanya, bisa nggak AI ngelakuin itu? Bisa mikir gitu? Belum. Karena AI belum punya insting sosial, pemahaman konteks budaya, dan intuisi manusia. Gue bisa tahu kapan lo bakal pencet tombol subscribe, kapan lo bakal skip, bahkan kapan lo bakal buka kolom komentar. Dan itu cuman bisa dipelajari dari pengalaman, observasi, dan niat untuk ngulik manusia. AI nggak punya itu. Tapi ya, ini baru 10% dari eksperimennya. Dan ya, teknik itu belum bisa dilakukan AI, tapi lo bisa belajar. Kalau lo pengen jadi content creator yang gak bisa digantikan, lo harus ngerti cara mainin psikologi manusia. AI gak bisa sentuh itu. Nah, itu tadi soal gimana manusia masih lebih unggul dari AI. Tapi kita juga harus sadar, gak semua orang bisa pakai trik ini, apalagi di negara kayak Indonesia. Kenapa? Karena di sini masyarakatnya belum siap. Dan justru karena itu, ancaman AI jadi makin nyata.
Di segmen berikutnya, gue bakal bahas kenapa Indonesia adalah negara paling rentan dibantai AI. Gue tahu ini agak pedas, tapi harus lo denger. Indonesia itu negara paling rentan dihancurin sama AI. Dan bukan karena teknologinya kurang, tapi karena manusianya belum siap. Lo tahu nggak, indeks literasi digital di Indonesia itu masih di bawah rata-rata Asia, dan itu baru literasi digital biasa, belum AI literasi. Mayoritas masyarakat kita bahkan belum mengerti bedanya. Search engine versus AI, output mentah versus insight, tools versus skill. Gue kasih lo analogi, lo tahu ada mobil F1 tapi lo belum pernah nyetir mobil manual. Pas dikasih F1 char, lo malah nabrak dinding. Bukan karena mobilnya jelek, tapi lo nggak ngerti cara makainya. Dan itu yang kejadian sama AI tools di Indonesia hari ini. 3 penyebab kenapa Indonesia bisa kalah cepat di era AI. Penyebab pertama itu rendahnya critical thinking. Kita hidup di masyarakat yang seneng nerima jawaban, bukan bertanya. Dan AI itu justru harus diinterogasi, bukan disembah. Lo pernah lihat debat online orang beda pendapat bukannya diskusi, malah lempar meme. Kalau nggak bisa mikir kritis, AI malah bikin kita semakin gampang dikibulin. Penyebab yang kedua yaitu budaya konsumtif, bukan kreatif. Mayoritas orang di sini pakai AI buat nanya jodoh, edit foto, ngejawab PR. Padahal AI itu bisa bantu bikin bisnis plan, riset pasar, buat produk digital. Kita punya tools dewa, tapi malah dipakai buat hal receh. Nah, penyebab yang ketiga, nggak ada integrasi ke workflow. Banyak orang tuh sekadar tahu AI tools ada, coba sekali 2 kali, terus ditinggalin. Padahal kekuatan AI bukan di sekali pakai, tapi pas lo leburin ke proses kerja lo tiap hari. Lo udah harus mulai berpikir, gimana caranya kerjaan gue 10 jam bisa gue potong jadi 1 jam, dan sisanya gue pakai buat ngembangin diri. Jadi sekarang lo udah ngerti kan, bukan AI yang bikin miskin, tapi ketidaksiapan lo ngadepin AI yang bakal bikin miskin. Tapi inget ya, justru karena banyak orang belum mengerti, ini jadi kesempatan emas buat lo. Karena kalau semua orang jago AI, lo bakal jadi biasa. Tapi karena kebanyakan orang masih buta, lo bisa naik lebih cepat, jadi lebih mahal, jadi nggak tergantikan. Lo mau jadi yang pakai AI buat lucu-lucuan, atau lo mau jadi orang yang pakai AI buat menciptakan hal besar yang bisa ngubah hidup lo? Di segmen terakhir, gue bakal kasih lo kerangka konkret biar lo bisa pakai AI, bukan dipakai AI. Dan bikin karir lo anti digantikan. Oke, semua orang takut digantikan AI. Tapi dikit banget yang nanya pertanyaan penting. Gimana caranya gue jadi orang yang nggak bisa digantikan? Dan jawaban gue, ada satu kata. Literasi. Understand, pahami teknologinya. Banyak orang langsung pakai tools AI tanpa ngerti dalamnya. Padahal lu harus ngerti. Tools ini bisa apa? Batasannya sejauh mana? Siapa yang bikin? Teknologinya pakai apa? Contoh, Dreamina AI. Tools yang bisa bikin gambar dan video dari teks. Tapi, kalau lu nggak ngerti cara promptnya gimana, ya hasilnya bakal acak-acakan. Evaluate, nilai kesesuaiannya. Pahami, tools ini cocok nggak buat gua? Jangan asal comot. Banyak yang keren tapi nggak relevan. Misalnya lu content creator, fokus ke visual. Kalau lu analis data, pakai tools yang bantu parsing, dashboard, auto insight. Lu nggak harus jago semua. Lu harus jago di tools yang penting buat lu. Update selalu adaptif. AI tools itu berubah cepet gila. Tools yang lu pakai bulan lalu bisa nggak relevan minggu depan. Makanya lu harus stay up to date.
Minimal tahu tools baru, baca review, tonton demo, cobain. Jangan malas, lu nggak usah semua dipakai. Tapi tahu dan ngerti itu udah jadi skill wajib. Use, pakai, dan jadi habit. Setelah ngerti, nilai, update, baru lo gunain beneran. Bukan buat keren-kerenan, bukan buat pamer di story, tapi diintegrasiin ke workflow lo sehari-hari. Lo nggak sadar rutinitas lo jadi 10 kali lebih efisien. Dan waktu yang lo hemat itu bisa lo pakai buat belajar skill baru, bangun side hustle, atau bahkan pikirin produk dan bisnis sendiri. Mini studi kasus. Sebagai kreator konten independen, gue ngerjain semuanya sendiri. Ide, produksi, editing, distribusi. Waktu dan tenaga jelas terbatas. Tantangannya, ngebikin konten secara konsisten dan cepat, tanpa tim, tanpa kompromi kualitas. Solusi, gue pakai Dreamina AI bukan buat keren-kerenan, tapi buat bantu kerja gue. AI bikin gambar dan visual pendukung, semua proses kreatif gue optimalkan pakai AI. Hasil, produksi konten jadi lebih cepat dan efisien. Walau kerja sendirian, hasilnya tetap profesional. Jadi AI bukan pengganti lo, AI itu upgrade lo. AI gak akan gantiin lo, tapi orang yang ngerti AI bakal gantiin lo pelan-pelan. Di dunia yang makin penuh otomatisasi, hal paling manusiawi justru jadi keunggulan. Kreativitas, empati, pemikiran kritis, itu yang AI belum bisa duplikat. Dan kalau lo mulai sekarang, lo gak bakal jadi korban revolusi ini. Lo bakal jadi pemimpinnya. Gue udah taruh link di bawah buat tools yang bisa bantu lo mulai belajar. Kalau video ini buka mata lo, bantu share biar lebih banyak orang Indonesia nggak jadi korban era AI. Dan kalau lo ngerasa siap buat upgrade diri, tulis di komen gua siap pakai AI. Biar gue tahu siapa yang serius. Jangan lupa klik subscribe ya bro. Makasih udah nonton sampai habis.